Kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Saudara-saudara, bulan ini sekali lagi kita membahas sukacita. Tetaplah bersukacita. Bersukacita, saudara-saudara, dapat muncul dalam berbagai bentuk yang nampak, ya, yaitu bentuk-bentuk yang saudara dapat lihat itu sebagai keindahan-keindahan. Parthenon di Yunani, saudara-saudara, dianggap peninggalan budaya yang tertinggi. Ya, Parthenon, kalau saudara ada berkat, saya pengen juga ya, kalau ada berkat pengen ke Yunani melihat Parthenon ini, saudara-saudara, karena karya seni ini, saudara, ukiran-ukirannya itu dianggap mendekati sempurna. Mendekati sempurna. Karena nilai seninya sangat tinggi. Beda dengan arsitektur gaya Roma yang banyak lengkung-lengkung. Kalau Yunani ini banyak garis-garis, tetapi juga ukirannya detail sekali, bagus sekali. Nah, Parthenon sendiri adalah sebuah kuil, saudara-saudara, yang didedikasikan, dibangun untuk dewa atau dewi mereka. Ya, jadi Tuhan itu bagi mereka, dimanapun sesungguhnya, saudara, Tuhan itu layak menerima yang terbaik. Keindahan yang tertinggi, terbaik, itu diberikan kepada Tuhan. Setahu mereka seperti itu. Nah, itu contoh, saudara-saudara, bahwa yang berhubungan dengan sukacita itu dapat diungkapkan melalui keindahan, ya. Nah, sukacita juga dapat saudara temukan di dalam rangkaian nada yang paling indah. Nada-nada saudara dapat menemukan sukacita di sana. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Nah, itu contohnya nada-nada yang dibuat dalam rangka sukacita. Ajaib, sukacita karena Tuhan sungguh ajaib. Kuasanya bagiku, kasihnya bagiku. Nah, si penulis lagu mengungkapkan sukacitanya di dalam nada-nada yang bagus, ya. Atau irama musiknya, ya, kayak tadi ajaib sungguh ajaib, terima sukacita surga, terima sukacita surga. Nah, itu iramanya semangat, girang, karena apa? Ini mengungkapkan tentang sukacita. Ya, jadi diungkapkan melalui irama lagu yang semangat. Keindahan, ya, sukacita itu juga dapat diungkapkan melalui tari-tarian. Ketika Israel menyeberang Laut Teberau, lautnya terbuka, bangsa Israel menyeberang, dan bangsa Mesir menyusul di belakangnya, dan mereka ketika di tengah lautan, lautnya tertutup kembali. Miriam menari-nari, ya, menari tamborin. Kalau sekarang di gereja-gereja banyak tarian tamborin. Nah, tarian-tarian itu sesungguhnya ungkapan sukacita, ya, ungkapan sukacita mereka karena Tuhan baik, Tuhan memberi kemenangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kebanyakan agama-agama besar, saudara-saudara, berusaha menampilkan sukacita yang mereka miliki, ya. Meskipun sukacita itu bukan sukacita yang dimaksud oleh Alkitab, karena sukacita yang sejati itu hanya di dalam Yesus. Nah, nanti kita akan tahu, ya,
malam hari ini. Kenapa hanya di dalam Yesus? Apakah itu bukan kecap nomor 1? Ya namanya ya Kristen dianggap yang paling sukacita yang paling benar, agama lain sukacita yang paling benar. Nah nanti kita akan bicara malam hari ini mengapa kok sukacita Kristen, sukacita di dalam Kristus itu benar-benar sukacita yang sejati. Nah semua agama, saudara-saudara, agama yang besar tadi sudah saya sebut berusaha menarik pengikut-pengikut baru. Dengan apa saudara? Menunjukkan bahwa di dalam agama ini ada sukacita. Ya, makanya saudara-saudara, agama manapun biasanya tidak suka dengan terorisme. Ya. Agama apapun ya, tidak suka karena terorisme itu tidak menunjukkan sukacita, itu menunjukkan kebencian, menunjukkan apa lagi? Kegalauan. Ya, kegalauan karena apa? Karena ingin mungkin agamanya itu dijadikan agama resmi negara. Inginnya seluruh negara menganut agamanya, itu namanya orang galau. Nah kalau negara kita simbolnya jelas Bhinneka Tunggal Ika, jadi tidak ada, walaupun hanya ada satu orang yang tidak memeluk agama-agama yang besar, tidak masalah, tetap dilindungi, masalahnya gitu. Nah makanya saya sebut ini agama orang galau, tapi tidak semua seperti itu hanya orang-orang yang garis keras ya. Ya, mereka menunjukkan atau orang-orang yang berusaha membunuh orang yang beragama lain itu sesungguhnya karena dia ingin memuaskan nafsu-nafsunya. Ya, karena katanya yang garis keras itu ajarannya kalau nanti mati dengan berhasil membunuh orang-orang kafirun ya, itu dapat bidadari asik. Tiap hari ya, selesai bidadari yang gadis satu pindah ke gadis satunya, gadis terus dapat gadis terus yang cantik-cantik. Nah itu gejolak nafsunya tidak bisa. Nah Sebastian Castello saudara-saudara, seorang teolog abad 16, makanya dia dengan jujur tegas mengatakan bahwa orang membunuh orang itu bukan untuk membela sebuah doktrin, bukan untuk membela sebuah keyakinan, bukan untuk membela sebuah agama, melainkan untuk membunuh manusia. Jadi kalau tidak ada orang yang disebut membunuh demi agama itu tidak ada. Saudara-saudara sepupu kita pun tidak mengakui itu ya. Itu bukan ajaran kami katanya gitu ya. Membunuh karena agama itu ya karena orang itu penuh kebencian gitu aja. Ya. Karena penuh kebencian di dalamnya, ya doktrinnya itu memang dikemas supaya penuh kebencian, intinya gitu. Nah dalam ibadah hari Minggu, saudara, ibadah pagi maupun ibadah sore kita sudah belajar tentang dasar-dasar sukacita yang sejati. Nah apa bedanya sukacita ya dengan gembira itu sudah saya bahas. Ya. Sukacita dengan bahagia sudah saya bahas. Ya, dalam konteks bahagia menurut dunia karena ada bahagia-bahagia yang menurut Kristen ya. Salah satunya adalah sukacita sejati karena Tuhan, itu juga sudah saya singgung. Ya. Hanya malam hari ini saya akan lebih masuk secara detail ya. Sukacita karena Tuhan itu apa? Ini sudah saya singgung sedikit hari Minggu. Malam ini kita akan melihat mengapa sukacita itu karena Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, saudara-saudara, pada waktu itu engkau akan berkata, pada waktu itu. Pada waktu itu yang dimaksud kemungkinan besar adalah pada masa pemerintahan Yesus, Mesias, juru selamat yang dijanjikan, atau menunjuk pada masa akhir zaman, kitab Wahyu. Benar-benar Yesus sudah bertahta dan menjadi satu-satunya raja di dalam alam raya ini. Tidak ada raja lain selain Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu engkau berkata, lanjutannya saudara-saudaraku, ayat 2 ya, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi
pada saat nanti Yesus Mesias itu duduk di tahta dan hanya dia sendiri satu-satunya penguasa yang ada di alam semesta ini, pada akhirnya saudara, di kitab saudara sepupu kita juga diakui ya bahwa Isa itu akan datang dan memusnahkan Dajjal. Nah, kalau Isa itu, Yesus itu datang dan akan memusnahkan Dajjal, berarti Yesus itu yang menutup zaman. Bukan nabi-nabi, tidak ada nabi-nabi. Karena Yesus memang lebih daripada seorang nabi. Ya, yang kita ketahui, nah Yesus itu ketika duduk nanti di tahta saudara-saudara, maka saudara akan melihat apa yang dijanjikan tentang keselamatan, semua akan menjadi nyata dan sempurna. Nyata sekali dan sempurna. Kalau saat ini saudara masih dibingungkan ya, aku ini katanya diselamatkan. Orang-orang Kristen itu orang pilihan. Tetapi mengapa mereka jatuh dalam dosa? Mengapa di dalam gereja ada ini, ada itu? Orang masih dibingung dengan hal itu. Tetapi pada saat akhir zaman, Yesus duduk di atas tahta, clear semuanya. Saudara baru melihat betul-betul keselamatan yang sempurna. Ya, keselamatan yang betul-betul sempurna. Saya mengutip tulisan Leland Reagan dan kawan-kawan saudara di dalam gambaran Alkitab, kamus Alkitab saudara, mereka menulis demikian. Pada akhir autobiografinya C.S. Lewis, yang kemarin yang saya kutip C.S. Lewis awal, sekarang yang endingnya. C.S. Lewis mengatakan bahwa esensi sukacita adalah produk sampingan, bahwa esensi sukacita adalah produk sampingan kehidupan bersama Kristus di dunia dan juga suatu cicipan. Jadi saudara diajak mencicipi kehidupan yang kekal. Orang Kristen itu bersama-sama dengan Sang Juru Selamat, ya, produk sampingan kehidupan bersama Kristus di dunia ini. Saudara-saudara diajak mulai mencicipi, ya, sedikit, ngicipi itu sedikit. Nek ngicipi akeh itu namanya makan. Mencicipi, saudara kalau masak mencicipi itu cuma satu tetes. Makanya kalau saudara penasaran, masa segini tok keselamatan itu? Keindahan Kristen itu seperti itu. Ini baru sak tetes. Ya, karena kesempurnaan itu nanti keselamatan yang sempurna itu sangat dalam, sangat lebar, sangat hebat, sangat dahsyat. Ya. Sebab itu sukacita harus diterima dengan iman bersama dengan anugerah keselamatan. Mereka mengutip Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang saudara, menyelamatkan aku. Jadi keselamatan, saudara, kok kita bisa menikmati keselamatan, mencicipi? Kenapa kok disebut mencicipi maksud saya? Kenapa kok disebut mencicipi keselamatan itu? Sukacita keselamatan. Tadi sudah saya katakan mencicipi itu sedikit. Makanya di dalam Habakuk dikatakan meskipun sapi terhalau. Pertama meskipun pohon ara tidak berbunga. Ini yang mengecewakan. Makanya yang masih mengecewakan kita temui. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Kecewa lagi kan? Ya, pohon zaitun mengecewakan. Masih banyak yang mengecewakan saudara di dunia. Alkitab sudah membahas itu. Makanya ketika nanti saudara kecewa, yang dimaksud sukacita itu bukan berarti tidak ada kekecewaan. Ya, sekali lagi, yang dimaksud sukacita itu bukan berarti tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Di sini daftarnya banyak alasan untuk kecewa. Tetapi di dalam ayat berikutnya, ayat 18, saudara-saudara,
Dikatakan segera, sukacita ini maksudnya ini loh. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Nah, jadi ini sukacitanya bukan karena pohon zaitun, bukan karena buah pohon ara, bukan karena hasil kebun anggur, bukan karena itu. Tetapi dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang apa? Memberi anggur bukan, memberi buah zaitun bukan, Allah yang menyelamatkan aku. Nah, itu alasan orang Kristen, saudara, mengapa kok bersukacita itu karena Allah. Karena Allah lah yang menyelamatkan saudara dan saya, menyelamatkan kita. Keselamatan yang dari Allah menyebabkan orang bersukacita. Kalau di dalam bahasa Habakuk tadi beria-ria. Keselamatan itu sangat besar, lebih besar dari apapun, dari kesenangan, keindahan yang ada di dunia. Keselamatan itu lebih besar dari penderitaan apapun yang pernah atau yang belum saudara derita. Makanya nanti kalau saudara sudah menerima keselamatan yang sempurna, baru kita akan berkata, oh penderitaanku di dunia itu tidak ada bandingnya dengan keselamatan yang diberikan Tuhan pada saatnya nanti. James Montgomery, saudara, mengutip tulisan Packer, demikian saudara. Packer mengatakan, Injil memang memberi solusi-solusi kepada kita mengenai masalah-masalah ini, tetapi Injil melakukannya dengan terlebih dahulu memecahkan masalah-masalah yang paling mendalam dari semua permasalahan manusia, masalah hubungan manusia dengan penciptanya. Dan jika kita tidak menjelaskan, bagi semua masalah lain adalah bergantung padinya. Bagi Packer, saudara, orang tidak akan dapat ya. Jika kita tidak menjelaskan bahwa solusi masalah terdalam ini, apa itu masalah terdalam ini? Itu masalah dosa. Sebelum dosa terselesaikan, sebetulnya tidak ada sukacita. Makanya lagu Semua Perlu Tuhan, beberapa kali saya kutip, karena lagu Semua Perlu Tuhan yang dinyanyikan paduan suara di gereja kita itu pernah banyak dinyanyikan di gereja-gereja lain. Lagu ini sangat terkenal, semua perlu Tuhan. Ya, syair yang di awal-awalnya bagus ya. Setiap hari kulihat orang terpancar di mata duka ya gitu, yang tiada akhir. Ya, sebetulnya orang-orang tertawa dalam duka. Banyak orang-orang tertawa loh, tetap ada kepastian keselamatan. Banyak agama-agama yang sekarang gitu, padahal kalau dicari di kitabnya tidak ada. Hanya mereka gemes ya melihat agama Kristen itu pertumbuhannya makin pesat. Di Indonesia ini pertumbuhan kekristenan paling pesat tahun ini. Ya, tahun ini sangat pesat pertumbuhannya. Mereka gemes. 2/3 penduduk dunia orang Kristen. Makanya mereka gemes. Kenapa tuh? Oh, mereka kepastian keselamatan. Akhirnya mereka mengubah ajarannya. Di dalam agama ini saudara pasti selamat. Padahal di kitabnya tidak ada. Kalau di dalam Kristen tidak, saudara. Jelas. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Ya, akulah satu-satu jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Barang siapa percaya, dia akan selamat. Banyak sekali kalau di Alkitab. Buahnya tegas. Tidak ambigu. Selamat ora toki. Tidak ora jelas. Katanya selamat tapi di kitabnya tidak ada. Kalau di Alkitab saudara cari banyak sekali. Karena memang betul-betul Allah memberi kepastian keselamatan. Galau loh saudara-saudara. Ya, saya itu pernah mengikuti jalan saudara-saudara waktu almarhum Putri masih hidup ya. Mengikuti jalan dengan mengandalkan GPS. Waktu itu ke Blitar, gak tahu.
Sampai di mana kita kadang-kadang traveling itu penasaran, pengen tahu tempat wisata dan sebagainya yang baru. Kita ngikuti GPS sudah, dan waktu itu kami dilewatkan jalan pintas kan, GPS itu selalu jalan pintas. Lewatnya saudara itu lewat buangan lahar Kelut. Jalannya dicor, tapi pres satu mobil. Waduh, kanan kiri jurang, batu-batu, ngeri ya. Cor-coran tapi berpasir. Licin itu kalau cor-coran berpasir, pres mobil, panjang sekali itu nek ketemu truk atau mobil lain piye di tengah-tengah sana. Saya ketika mau masuk itu yang medeni tapi untung sepi, nah akhirnya jalan bus di tengah-tengah, dapat tengah itu bener ada truk yang masuk. Untungnya ternyata di situ disediakan space ya untuk truk minggir dulu, saya bisa lewat. Tapi itu tidak banyak space seperti itu. Nah, tetapi kalau saya disuruh lewat jalan itu, mengerikan. Orang saudara, mati itu masih mengerikan, hal yang sangat menakutkan. Karena sebenarnya mati itu misteri. Ya, karena tidak ada orang, ya ada beberapa, kalau di dalam kekristenan kita lihat ada pendeta yang mati di Afrika itu mati 3 hari, bangkit lagi ya sudah. Itu meyakinkan nih. Mati 3 hari loh, sudah diawetkan, disuntik. Apa itu? Pengawet? Formalin. Sudah disuntik formalin tapi hidup lagi. Jadi itu meyakinkan banget ya. Itu bisa cerita. Jarang tapi mungkin hanya 1-2 orang yang sudah benar-benar mati bangkit bercerita bahwa dalam kematian itu memang betul-betul naik pendeta itu kesaksian betul-betul hanya di dalam Yesus Kristus. Orang selamat, di luar betul-betul menderita, akan masuk hukuman kekal. Makanya sebetulnya orang itu menangis dalam tawa. Orang bisa tetap tertawa, tapi dalam hatinya merintih. Alah tapi sembuh. Akhirnya ditumpulkan. Tapi pasrah seperti apa masalahnya? Neraka itu kalau saudara nanti ngerti neraka, kalau pasrah masuk neraka itu celaka saudara. Nah kalau saudara dan saya orang-orang percaya Tuhan Yesus sudah ada kepastian. Oh tidak masalah sih, mati kapanpun. Makanya pendeta siapa yang kemarin ketika saya pelayanan di Jakarta ada pendeta yang mau mati itu masih guyonan ya. Dokter sudah ngomong hidupnya tinggal seminggu lagi gitu. Istrinya ke dapur dia pura-pura mati, istrinya nangis terus dia gitu ya. Masih guyonan, nganggep kematian itu masih guyon karena ada kepastian. Bukan hal yang dikasih Tuhan sumber sukacita yang utama. Ya. Perjalanan kalau harus melewati jalan yang mengerikan membuat perjalanan terasa tidak nyaman. Kalau saudara nanti saya harus lewat jalan itu, saya akan tidak nyaman. Orang harus melewati kematian dan kematian itu tidak ada jaminan. Ngeri sekali saudara. Saudara nanti tak suntik vaksin ya, vaksin ini hebat. Tapi enggak tahu loh nanti saudara mati atau hidup aku enggak ngerti. Kemungkinan mati, kemungkinan hidup. Ya sudah enggak lah, mending enggak gitu ya. Tapi kalau ngomong, wah dijamin aman loh, presidennya disuntik dulu, enggak apa-apa. Orang disuntik enggak apa-apa, paling banter cuma mungkin mual muntah. Oh berani kalau gitu. Kalau disuntik mati gitu. Orang ya mikir lah. Nah itu. Jadi makanya selamat itu bersukacita betul-betul. Lalu yang kedua saudara, karena Tuhan itu maha mulia di dalam ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dan tidak gemetar sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Mazmur itu merupakan ungkapan kata-kata penulis Mazmur, kitab-kitab Mazmur itu kepada Allah. Tentang Allah. Ya, tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah. Ya, jadi saudara-saudara di situ sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku yang aku agungkan, yang aku puji, yang aku muliakan. Nah, mengapa kok sukacita itu di dalam Tuhan? Karena Tuhan itu
Benar-benar Allah pribadi yang sangat mulia. Itu saudara-saudara, sangat mulia. Ya, kita mungkin saudara bertanya loh, tadi bagian pertama, poin pertama katanya sukacita karena Allah menyelamatkan. Lalu apa hubungannya dengan kemuliaan Allah ini? Kemuliaan Allah ya dengan Allah menyelamatkan. Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah saudara-saudaraku, anugerah Allah itu, ketika Allah memberikan anugerah itu, saudara melihat kemuliaannya. Yang diberi siapa? Yang memberi siapa? Yang memberi adalah Allah yang suci. Yang diberi siapa? Manusia yang rusak berat, yang berdosa, jahat, cemar. Bagaimana caranya memberi keselamatan? Allah sendiri mengorbankan dirinya. Nah, ini yang saudara akan melihat kemuliaannya di sini. Oh, makanya dia begitu hebat, begitu agung, begitu mulia. Jonathan Edward, pengkhotbah terkenal baptis saudara, berkata demikian, anugerah hanyalah merupakan kemuliaan yang dimulai. Nah, makanya saudara-saudara, kalau tadi kenapa poin pertama kita bersukacita karena Allah? Karena Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan itu berarti Allah memberi anugerah. Dan Jonathan Edward berkata, anugerah hanyalah merupakan kemuliaan yang dimulai. Ketika Allah memberikan anugerah, berarti saudara mulai melihat kemuliaan Allah. Apakah kemuliaan Allah sebatas itu? Tidak. Jauh lebih hebat lagi kemuliaan yang nanti saudara nikmati. Makanya nanti saudara menikmati kebaikan kemuliaan Allah dalam kekekalan itu tidak ada habis-habisnya. Kalau saudara jujur ya, saya seringkali, di sana ada pemandangan bagus. Saya ke sana, perjalanannya 2 jam, 3 jam. Sampai di sana saudara melihat, wah iya bagus, foto cepret-cepret, bosen dah. Paling 10 menit, paling banter 1 jam menikmati bagusnya, terus apa? Yuk pulang. Tapi kalau saudara menikmati kemuliaan Allah saudara, tidak ada habis-habisnya. Saudara nanti luar biasa, mengagumi dan tidak ada habis-habisnya, tidak ada bosan-bosannya. Orang yang tahu pasti bahwa Allah itu mulia, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Maaf ya. Merenungkan kemuliaan Allah atas kita, iblis maaf, ini sudah tak baca tadi. Merenungkan kemuliaan Allah atas kita pada saat dia memberikan anugerah menimbulkan sukacita. Nah, pada saat kita merenungkan anugerah Allah, kita melihat kemuliaan Allah, dan pada saat kita melihat kemuliaan Allah itu menghasilkan sukacita. Iblis dan setan saudara seringkali digambarkan sebagai makhluk yang mengerikan, berbeda dengan Tuhan ya. Biasanya wajahnya jelek, bertaring, janggutnya lancip, bertaring. Kalau janggut saya ini termasuk delima terbelah, ekornya lancip, bertanduk. Kalau botak, enggak saudara-saudara, kalau botak itu tidak menakutkan tapi menggelikan. Nah, itu gambaran iblis dan setan. Beda sekali dengan Tuhan. Tuhan itu keagungan, keindahan yang nanti saudara puja-puji tidak ada habis-habisnya. Kalau orang melihat iblis, sedih loh, cukup. Sudah cukup. Tidak pengen melihat lagi. Ya. Nah lalu bagaimana kalau kita menghadapi persoalan masalah, diperlakukan tidak adil, atau menderita dan menimpa kita, apakah kita tetap bisa bersuka cita? Apakah ini masalahnya di dunia ini loh Pak Tri. Di dunia ini kita masih kayak tadi ya yang Habakuk tadi, masih banyak kekecewaan, hal-hal menyedihkan. Henry Scougal di dalam God's Abundant Life, dia menulis demikian saudara. Ini doa yang ditulis Henry Scougal. Tolonglah aku untuk menyadari kemuliaan-Mu yang tak terbatas secara lebih mendalam. Karena aku tahu jika aku sungguh-sungguh memandang-Mu sebagaimana Engkau ada, aku juga akan melihat diriku sendiri dengan jelas. Jika aku melihat diriku sendiri sebagaimana adanya, aku tidak dapat berbuat lain kecuali bersikap rendah hati dan siap menerima kehendak-Mu dalam segala hal. Bahkan aku rela dihina
dan diperlakukan tidak adil oleh orang lain demi Engkau Tuhan. Buatlah aku senantiasa mampu untuk mengatakan aku tidak berarti, aku tidak memiliki apapun, aku tidak dapat melakukan apapun, dan aku tidak menginginkan apapun kecuali Engkau. Amin. Di situ yang saya garis bawahi, saudara, siap menerima kehendak-Mu. Yang pertama, menyadari kemuliaan-Mu, itu yang di bagian atas ya. Tolonglah aku untuk menyadari kemuliaan-Mu yang tak terbatas. Tadi saya sudah ngomong ya. Saudara, menikmati kemuliaan Allah itu tidak akan habis. Lalu orang yang menikmati kemuliaan Allah itu seperti apa? Yang garis bawah, yang huruf tebal di bawahnya, siap menerima kehendak-Mu dalam segala hal. Entah dihina, entah diperlakukan tidak adil, saudara siap. Nah, artinya saudara, perilaku kejadian-kejadian buruk yang menimpa saudara, kalau saudara terus-menerus merenungkan kemuliaan Allah itu, ya, saudara tidak akan merasa kehilangan sukacita. Benar saudara menghadapi penderitaan, benar menghadapi masalah, tetapi ketika saudara terus mengarahkan pandanglah pada Yesus, ya, semua yang baik, semua yang kudus, yang mulia, saudara terus mengarahkan diri saudara itu kepada Yesus yang bertahta, Yesus yang bertindak, berinkarnasi menjadi manusia, ya, disalib, bangkit, dan saat ini duduk dalam tahta kemuliaan, disembah jutaan malaikat di surga. Dia itu mengasihi saudara, dia menebus saudara. Saudara sering merenungkan itu, penderitaan itu tidak akan menyebabkan saudara kehilangan sukacita. Ya. Selanjutnya Henry Scougal, saudara-saudara, berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, janganlah biarkan hatimu menjauh dari Allah dan menjadi penuh kepahitan. Nah ini loh saudara, kuncinya penuh kepahitan itu karena apa? Orang Kristen kok penuh kepahitan? Karena hatinya jauh dari Allah. Kalau saudara meleset, tidak berhasil memandang terus fokus kepada kemuliaan Allah, saudara terus memandang masalah-masalah, penyakit saudara, kesedihan saudara, dikhianatinya saudara, ya, dan terus memandang seperti itu, ya saudara kan kehilangan sukacita. Karena sukacita itu di dalam Tuhan, makanya di dalam Tuhan itu artinya apa? Saudara terus melihat, memandangi Allah yang mulia, yang mengasihi saudara, yang mengutus rohnya bersama saudara, di dalam diri saudara, di samping saudara, menyertai saudara. Dia benar-benar mengasihi saudara dan matanya terus memperhatikan saudara. Apapun yang saudara alami dia tahu. Nah kalau saudara sudah tahu gitu kan tenang saudara, oh Tuhan tahu. Banyak orang Kristen menghadapi penderitaan yang kemarin saya sebutkan ya, orang Kristen yang disiksa, para martir yang dibelah, dilumuri tir, dibakar, disalib, dibakar, dimasukkan gua, arena-arena, diterkami, dicabik-cabik binatang buas. Mereka itu masuk arena itu dengan menyanyi dan memuji Tuhan. Tidak ada ketakutan atau gelisah dengan wajah ketakutan, tidak ada. Karena dia fokusnya kepada Yesus dan dia bersyukur kalau diizinkan menderita demi Yesus. Itu adalah sukacita, bukan mengecewakan. Saya bersukacita kalau saya mati demi menunjukkan iman saya, kesetiaan saya kepada Tuhan. Akhirnya saya akan menutup dengan kutipan dari David Brenner, itu penginjil suku Indian. Dan tulisan-tulisannya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan menginspirasi banyak orang. Dia berkata demikian saudara, surga adalah menyenangkan. Surga adalah menyenangkan Allah dan memuliakannya dan memberikan segalanya baginya dan bertekun sepenuhnya di dalam kemuliaannya. Inilah surga yang kau rindukan. Nah ini yang saya cetak tebal di situ adalah bertekun sepenuhnya di dalam kemuliaannya. Makanya saudara, istilahnya kalau orang-orang karismatik biasanya berendam di dalam kemuliaan Allah. Jadi saudara menyembah Tuhan,
saudara merasakan hadirat Tuhan, saudara menyadari hadirat Tuhan, saudara sudah dapat fokus pada kemuliaan Tuhan. Yang disebut meditasi itu seperti itu, berendam di dalam kemuliaannya. Nah, nanti tiba-tiba masalah-masalah penderitaan-penderitaan saudara itu menjadi tidak berarti. Ya, jadi dua hal ini saudaraku yang kita pelajari mengapa sukacita itu di dalam Tuhan. Karena yang pertama, karena Tuhan itu penyelamat kita, ya, tidak ada di keyakinan lain yang memastikan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Saudara sudah selamat. Bagian yang paling mengerikan pada akhir hidup saudara akan saudara lewati dengan baik. Pasti dengan baik. Yang kedua saudara, karena Tuhan itu maha mulia. Kemuliaannya tidak akan pernah habis saudara nikmati. Ya, terlampau besar, tak terbatas. Tadi disebutkan Google ya, tak terbatas kuasanya. Jadi saudara menikmati berendam di dalam hadirat kemuliaannya, saudara akan memperoleh kekuatannya, penghiburan yang mengatasi, mengalahkan segala kesusahan dan penderitaan saudara. Dan ketika saudara bangkit selesai berdoa, saudara menjadi pemenang. Pemenang artinya apa? Saudara tetap bersukacita. Ya, tidak dikalahkan, tidak menjadi kepahitan, tidak tertekan, ya, tetapi saudara berdiri sebagai orang yang tetap bersukacita.